ورحمة الله وبركاته. الفاتحة بالقبول إلى حضرة النبي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أرجو الشفاعة من محمد لو كنت أرتكب المحرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. منجا وملجأنا محمد يوم الهوان به تهشم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. والنور جاء به محمد والحق بين إن تكلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أعلى السماء سماء محمد جبريل قال له تقدم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. والجند حين غزا محمد
والكفر أبطله فهدم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سديم من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat Nabi kita semua nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad, para nabi-nabi yang lain, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para ulama. Akhirnya kita semua oleh Allah dimasukkan ke dalam surga bersama dengan beliau-beliau itu, dalam surga yang penuh dengan nikmat. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan, alhamdulillah dengan rahmat dan nikmat dari Allah pada malam ini Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa hadir di masjid di Langgar Hidayah Kauman dalam keadaan sehat walafiat. Ini merupakan nikmat besar yang Allah berikan pada kita, khususnya kita bisa melangkahkan kaki dari rumah kita masing-masing ke tempat ini tidak lain dan tidak bukan hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan, dengan tidak terasa setiap minggu itu, setiap Jumat kita dipertemukan oleh Allah di tempat ini dengan waktu yang sangat cepat ya. Tidak terasa seminggu sekali itu. Apalagi tiap hari. Tiap hari tahu-tahu siang sudah berawan sampai maghrib hujan, sehingga tidak terasa waktunya cepat sekali. Perputaran waktu
yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita tidak merasa lama di kehidupan tiap hari itu 24 jam. Dengan perputaran waktu yang demikian cepat inilah kita dalam kesempatan yang penuh dengan barokah ini kita berusaha sebisa mungkin tidak melupakan kegiatan yang kita laksanakan, khususnya kewajiban-kewajiban untuk menyembah kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan, di dalam Al-Quran Allah berfirman kaitannya dengan kita sebagai hambanya yang iman, khususnya kaum bapak-bapak. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ini ayat sangat populer di kalangan bapak-bapak, khususnya di dalam kaitannya dengan kita melaksanakan ibadah sholat Jumat itu. Karena ayat ini khusus pada hari Jumat. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wahai orang-orang yang beriman, tatkala terpanggil di hari Jumat, maksudnya kita bapak-bapak ya, yang tanpa uzur itu pada hari Jumat sudah mendengar azan, diperintah oleh Allah, fas'au ila dzikrillah, maka hendaklah kalian semua bercepat-cepat, segeralah kalian semua untuk menuju zikir kepada Allah, artinya sholat itu khusus di hari Jumat. Wadarul bai', dan hendaklah kalian meninggalkan transaksi jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hal itu bagi kalian adalah hal yang terbaik jika kalian itu mengetahui. Fa idza qudiyatis sholatu, maka apabila selesai melaksanakan salat, fantasiru fil ardi, maka bertebarlah kalian semua di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan hendaklah kalian mencari karunia Allah, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan hendaklah kalian ingat kepada Allah dengan zikir yang banyak agar kalian menjadi hamba Allah yang beruntung. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, yang saya muliakan, ayat ini tertuju kepada hamba Allah yang iman, khususnya bapak-bapak. Maksudnya pada hari Jumat supaya tidak terlambat ya. Begitu mendengar azan, dipersilahkan untuk segera menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat itu. Sebab segera menuju ke masjid itu ada hikmahnya, supaya tidak sampai khatib naik ke mimbar itu. Karena ceritanya setiap hari Jumat itu pintu masjid itu dijaga oleh malaikat untuk mengabsen, mencatat nama-nama dari jemaah yang mau sholat masuk ke masjid itu. Apabila khatib sudah naik ke mimbar, buku yang dipegang malaikat itu ditutup sudah, alias tidak tercatat jamaah yang masuk masjid, tapi khatib sudah di atas mimbar. Oleh sebab itu perlu ada dorongan memang, karena banyak
yang terbentur dengan kegiatan yang lain, mungkin lebih-lebih sibuk dengan urusan transaksi jual beli tadi itu. Maka untuk masuk masjid sak kepenak dewi, dengan kata lain yang penting nututin sholat kan begitu. Ya ndak apa-apa, maksudnya tidak sampai dosa itu. Hanya saja nama panjenengan kalau masuk masjid hari Jumat itu khotib sudah di mimbar, malaikat tidak mencatat nama panjenengan yang masuk ke masjid. Khusus hari Jumat itu malaikat standby di masjid di pintu masjid itu untuk mencatat jemaah yang mau melaksanakan sholat. Makanya ada hikmah yang sangat besar apabila kita memahami amal ibadah kita yang dilaksanakan khusus hari Jumat. Misalnya mau ke masjid di awal waktu pagi, maksudnya itu perbandingan pahala yang Allah berikan kepada kita atau jemaah yang mau masuk masjid di pagi hari. Misalnya ya dari jam 10 misalnya, itu berangkat menuju masjid jam 10 itu Allah memberi pahala sangat besar. Perbandingannya bagaikan kita bersedekah memotong seekor unta. Agak mundur sedikit ya, katakanlah 10:30 gitu, sudah menurun itu. Kualitas pahala yang Allah berikan itu bagaikan seekor lembu ya, sapi ya. Agak mundur sedikit, mungkin jam 11 itu seekor domba atau kambing. 11:30 seekor ayam. Sudah mepet itu seekor telur itu, sebutir telur. Jadi di hari Jumat itu memang hari yang istimewa. Allah Ta'ala melipat gandakan kepada hambanya yang mau melaksanakan ibadah sholat Jumat. Tinggal kita ini inginnya mendapat pahala yang besar apa yang kecil, yang penting dapat pahala, kan begitu. Hanya saja melalui kesempatan yang penuh dengan barokah ini diusahakan di pagi hari itu menuju masjid supaya seekor unta, kan gitu ya. Perbandingannya itu. Lebih-lebih kaitannya dengan nama kita yang mau masuk masjid oleh malaikat dicatat itu. Di lembaran pertama nama Pak Bambang misalnya. Lembaran agak mundur sedikit itu Bapak Jumati misalnya. Itu kan dicatat oleh malaikat. Begitu sudah khotib naik ke mimbar, buku malaikat itu ditutup, malaikat siap mendengarkan khutbah dari khotib yang melaksanakan khutbah di sholat Jumat itu. Di waktu melaksanakan khutbah itulah malaikat mendengarkan sedemikian khusyuk ya. Beda dengan kita, kadang-kadang kita lebih-lebih khotibnya membuat diri kita mengantuk itu. Nah itu tidak bisa mendengarkan dengan sempurna. Oleh sebab itu dihimbau di sini fas'au ila dzikrillah. Wa darul bai', diperintah oleh Allah untuk segera menuju masjid mengingat Allah, melaksanakan sholat, khususnya sholat Jumat. Dan kalau ada kegiatan yang sifatnya sosial, misalnya kalau ayat ini tertuju kepada orang yang mengadakan transaksi jual beli, walhasil sedang jadi bakul
jual barang di pasar misalnya, tutup itu tokonya untuk menuju masjid melaksanakan sholat. Namun demikian perlu kita pahami ayat ini bukan hanya orang yang menjadi pedagang atau orang yang mau beli barang di pasar, tetapi juga semua kegiatan aktivitas kita berkaitan dengan sholat Jumat diusahakan ditutup dulu. Begitu sudah dengar adzan. Misalnya lagi ada di ladang, di sawah, sedang menandur tanaman, tapi adzan Jumat sudah berkumandang, segera kembali menuju ke masjid. Misalnya ada di kantor menjadi pegawai negeri, sedang sibuk melayani masyarakat, itu ditutup dulu, nanti diulang setelah pelaksanaan sholat. Selesai pelaksanaan sholat Jumat, di sini dikatakan oleh Allah, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Maka apabila selesai sholat, maka hendaklah kalian pergi menuju tempat tujuan yang kalian kehendaki. Kalau jadi pedagang tentunya kembali ke pasar. Kalau jadi petani tentunya kembali ke ladang sawah yang ditanam itu. Kalau jadi pegawai mungkin di kantor, kembali lagi ke kantornya. Jadi Islam itu tidak mengikat penganutnya sedemikian ketat, tapi khusus hari Jumat memang oleh Allah diperintahkan agar segera kita begitu mendengar panggilan dari muadzin, dan diusahakan hari Jumat banyak berzikir mengingat Allah dengan zikir yang banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ada yang bertanya kepada saya, bagaimana kalau ibu-ibu statusnya di hari Jumat, apakah wajib melaksanakan sholat Jumat? Kalau kaum ibu itu tidak berkewajiban melaksanakan sholat Jumat, hanya berkewajiban tanpa udzur melaksanakan sholat duhur. Namun demikian dalam syariat, khususnya fikih yang membahas tentang kaum ibu, andai kata mengikuti sholat Jumat kaum ibu, maka sholat duhurnya gugur itu dengan sendirinya, cukup dengan melaksanakan sholat Jumat. Di situ diperbolehkan oleh syariat untuk kaum ibu, tetapi status kewajibannya untuk kaum ibu itu tidak berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Hanya saja kalau seperti ibu-ibu yang ada di pasar Klewer, lalu begitu hari Jumat ikut sholat Jumat, monggo, artinya sholat duhurnya tidak usah dilaksanakan pada hari Jumat kalau sudah mengikuti sholat Jumat. Ini kaum ibu ya. Inilah bapak-bapak, supaya kita dapat pemahaman sedikit tentang status kita sebagai hamba Allah yang iman, bapak-bapak yang sudah baligh, kemudian merdeka, berumah tangga di masjid itu, di daerah masjid itu, mustautinin, mukimin, mustautinin itu. Kaitannya dengan yang penduduk di tempat itu, karena mustautinin di situ orang yang berpenduduk di masjid yang dilaksanakan sholat Jumat itu terhitung dalam kelompok jemaah sholat Jumat 40 orang itu.
Sebab kalau yang musafir itu tidak masuk pada hitungan 40. Sholatnya sah juga. Kalau tidak ada udzur melaksanakan sholat Jumat, ada musafir ke masjid yang dimana dia sholat Jumat, statusnya dia sebagai musafir tidak berkewajiban sholat Jumat. Tapi umpama dia melaksanakan sholat Jumat, sah Jumatnya, namun tidak masuk hitungan jamaah minimal 40 orang. Ini orang yang tidak mukimin maksudnya, yang musafir itu. Jadi kaitannya dengan hari Jumat, oleh Allah itu status hari Jumat itu oleh Allah dimuliakan, termasuk Sayyidul Ayyam itu, penghulu dari hari-hari yang lain. Supaya kita juga mendapat pemahaman tentang pelaksanaan sholat Jumat, diadakan hari Jumat sholatnya hanya 2 rakaat. Ternyata sebelum sholat dianjurkan ada yang baca khutbah 2 kali. Ternyata 2 khutbah tadi itu, khutbah pertama, khutbah kedua, statusnya pengganti dari 2 rakaat sholat duhur itu. Jadi khutbah 2 kali sebelum sholat Jumat itu statusnya pengganti dari 2 rakaat biasa sholat duhur tadi. Bagi kita yang melaksanakan sholat duhur, bukan sholat Jumat maksudnya, di hari Kamis itu sholat duhurnya 4 rakaat kan gitu. Dan juga perlu diketahui bahwa sholat Jumat itu di hari Jumat kalau kita ada di perjalanan diperbolehkan jamak takdim itu. Asar dilaksanakan di hari Jumat, di waktu sholat Jumat itu. Setelah sholat Jumat lalu sholat asar, kalau dikosor 2 rakaat. Tapi kalau hari Jumat jamak takhir tidak bisa, artinya tidak ada sholat Jumat di takhir. Ya kebetulan kaitannya dengan jamaah yang lain kan gitu. Ini maksud saya individu-individu yang ada di perjalanan, andai kata mengikuti sholat Jumat di waktu di perjalanan, statusnya sebagai musafir, boleh nanti setelah sholat Jumat mau memajukan sholat asar juga boleh. Hanya saja untuk hari Jumat tidak bisa jamak takhir. Kalau bukan hari Jumat jamak takhir bisa, jamak takdim bisa kan gitu. Duhur diajukan ke asar diajukan ke duhur, atau sebaliknya duhur diundur ke asar. Itu kalau bukan hari Jumat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, banyak rahasia yang akan didapat oleh kaum muslimin muslimat, khususnya kaum muslimin ya, di hari Jumat. Ada keterangan bahwa orang yang sengaja meninggalkan sholat Jumat sampai 3 kali, sengaja ya, itu dianggap munafik dalam fikih. Sebaliknya ada orang sampai 3 kali berjamaah sholat Jumat diberi pahala seperti pahalanya orang melaksanakan umroh kan gitu. Ya kebetulan kita belum bisa umroh misalnya,
rajinkan saja mengikuti sholat berjamaah, khususnya sholat Jumat, sehingga pahala kebahagiaan dari Allah, mendapatkan pahala dibandingkan oleh Allah dengan orang yang melaksanakan umrah, karena dia rajin melaksanakan sholat Jumat setiap minggunya 7 hari sekali sholat Jumat berjamaah kan gitu. Ada juga yang perlu kita ketahui, teknis pelaksanaannya di masjid-masjid kita itu, khususnya seperti Masjid Agung, diadakan azan 2 kali. Itu mengikuti sunnahnya Sayyidina Utsman itu. Ceritanya di waktu Khalifah Utsman, Sayyidina Utsman, beliau itu mungkin melihat jamaahnya di sekitar lingkungan beliau itu sangat sangat terbentur dengan waktu mungkin, sehingga antisipasinya Sayyidina Utsman itu jamaah itu supaya bisa mengikuti khutbah seperti malaikat, itu diadakan azan 2 kali. Pertama, azan memberitahu kepada semua jamaah yang ada sekitar masjid itu bahwa waktunya sholat duhur sudah masuk. Adzan yang pertama itu. Kalau adzan yang kedua itu memang adzannya orang mau melaksanakan sholat. Tapi kalau adzan yang pertama itu memberitahu kepada jamaah supaya mengetahui bahwa lebih-lebih suasana mendung kayak sekarang, berawannya setelah jam 11 naik itu sudah mulai tidak merasa itu siang tapi merasa sore sudah, karena tertutup mataharinya. Diberi kebijakan sedemikian rupa, akhirnya supaya aman jamaahnya di waktu Sayyidina Utsman jadi khalifah, ditetapkan bahwa ceritanya adzan yang 2 kali itu, pertama supaya tadi masuk kepada ayat yang difirmankan Allah, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati, tatkala dipanggil untuk melaksanakan sholat kan gitu, fas'au ila dzikrillah, diperintah supaya segera menuju masjid mengingat Allah. Maksudnya supaya sempurnalah pelaksanaan ibadah yang kita laksanakan. Tetap tercatat nama karena malaikat masih ada di pintu masjid. Andai kata kita terlambat betul, bagaimana hukumnya sholat itu sah saja. Artinya tidak punya hutang sholat Jumat, walaupun khatib sudah di atas mimbar kan gitu. Cuman himbauannya itu jangan banyak melaksanakan sholat sunnah itu. Begitu masuk khatib sudah di atas mimbar, sholat sunnah 2 rakaat saja, tahiyatul masjid, tidak usah sholat yang lain gitu loh. Maksudnya dihimbau supaya kita segera mendengarkan khutbah. Mungkin ada juga orang karena kulino biasa sholat 2 rakaat, 2 salam,
sebelum sholat Jumat. Dia terlambat masuk ke masjid, khatib sudah di atas mimbar. Kebetulan sholatnya tahiyatul masjid, sholat qobliyah Jumat, sehingga banyak sholat itu. Bagaimana hukumnya? Ya sebetulnya lebih afdal andai kata mendengarkan khutbah daripada sholat tadi. Makanya kalau mau melaksanakan sholat sebelum sholat Jumat, walaupun terlambat, khatib sudah di mimbar, cuman disarankan yang bagus itu sholat 2 rakaat saja. Jangan menambah-nambahi lagi sholat ini, sholat itu. Nah, 2 rakaat saja didengar dengan baik-baik, posisi tenang, karena dalam rangka mendengarkan khutbah dari khatib. Tenang saja. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sedemikian gambaran sekilas di hari Jumat kita melaksanakan sholat, khususnya sholat berjamaah, sholat Jumat. Supaya kualitas sholat yang kita laksanakan itu tetap terbobot ya kualitasnya, monggo dipersiapkan sedemikian rupa mulai dari pagi hari supaya tambah sempurna. Maksudnya sholat yang dilaksanakan itu bukan hanya sah saja tetapi berbuah itu, karena pahalanya oleh Allah dilipat gandakan pada hambanya yang datang segera menuju masjid itu. Ada juga jamaah yang mau melaksanakan sholat Jumat tetapi dia tidak berkewajiban, yaitu contoh yang lebih jelas itu musafir tadi. Andai kata sholat Jumat, ikut sholat Jumat, monggo. Andai kata tidak, ya tidak dosa. Tapi harus sholat zuhur kan gitu. Ini jemaah yang statusnya bukan berpenduduk di sekitar masjid yang dilaksanakan sholat Jumat, yang statusnya bukan sebagai mukimin ya, tetapi sebagai musafir. Maksudnya orang luar kota. Supaya ibadah yang dilaksanakan sempurna, mengikuti caranya imam, sebab setelah sholat biasanya masih ada wiridan itu. Maksudnya wiridan yang dilaksanakan itu antisipasi jangan-jangan waktu sholat itu ada gerakan yang kita tidak khusyuk. Istighfar atau kalimat lain yang dilaksanakan setelah sholat, termasuk wiridan, berzikir, ya masuk ke firman Allah tadi, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hendaklah kalian mengingat Allah dengan ingat yang banyak agar kalian menjadi hambanya Allah yang beruntung. Walhasil diperhatikan secara khusus oleh Allah bagi semua hambanya yang beriman, beragama Islam, khusus hari Jumat. Ya, ini tambahan saja. Makanya di zaman sahabat Nabi itu tidak ada aktivitas kecuali dalam rangka ibadah khusus hari Jumat. Saya bukan menyalahkan kita sebagai bagian dari rakyat Indonesia. Sholat Jumat itu kurang begitu diseriusin. Akhirnya pemerintahnya mengikuti caranya orang lain. Jumat masuk aja kerja, kan gitu.
Tapi kalau yang saklek Islam seperti Pekalongan, seperti Al-Islam, Jumat libur itu. Karena memang konsentrasi untuk tadi dalam rangka meraih pahala yang besar-besar dalam hari Jumat kaitannya dengan ibadah yang kita laksanakan. Tapi kalau di sini kan banyak juga, ya bukan mayoritas saja. Mungkin kalau di Surakarta yang libur Jumat itu cuma Al-Islam saja, lainnya sudah ikut mereka minggu liburnya, kan gitu. Ternyata di balik hari yang istimewa Jumat itu konsentrasinya kita itu dihimbau ke sana mengingat Allah dengan ingat yang banyak, bukan kegiatan yang lain. Makanya hari Jumat libur, tutup, jangan kerja, kan gitu bahasa yang spesifik supaya kamu konsentrasinya ke ibadah yang istimewa. Kenapa? Karena itu termasuk Sayyidul Ayyam, penghulu dari hari-hari yang kita lalui. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu 6 hari itu hari biasa. Tetapi kalau Jumat Sayyidul Ayyam, itu termasuk penghulu daripada hari-hari yang lain. Sampai-sampai kalau ada hamba mengkhususkan di hari Jumat hanya untuk menuju ridho Allah, melaksanakan sholat, terus melaksanakan zikir, karena memang sana tidak punya kewajiban di lain itu, bisa konsentrasi di dalam berzikir kepada Allah, khususnya setelah sholat 2 rakaat sholat Jumat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, banyak cara yang kita laksanakan di hari Jumat, termasuk kalau saya baca dalam kitab Riyadul Badi'ah itu semua lil itba itu. Khatib megang tungkat misalnya, itu kan itba Rasul. Bahkan kalau di Madinah itu ada mimbar yang tinggi itu, kalau sekarang imamnya naik pol atas, nanti kalau turunnya mundur itu, tidak langsung turun begitu. Itu adabnya begitu, mimbar yang di Madinah itu yang tinggi itu, di Raudhah ya. Itu mimbar di zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, sedikit uraian kaitannya dengan kewajiban pada hari Jumat kita melaksanakan ibadah sholat Jumat. Sekali lagi, kalau ibu-ibu tidak berkewajiban melaksanakan sholat Jumat, tetapi ibu-ibu berkewajiban melaksanakan sholat duhur. Andai kata ibu-ibu mau ikut sholat Jumat, sah saja sholatnya, atau dengan kata lain boleh. Bahkan sholat duhurnya sudah diganti dengan sholat Jumat. Gugur sholat duhurnya kalau ibu-ibu sudah mengikuti sholat Jumat, mengikuti sholat Jumat 2 rakaat dan 2 khutbah tadi. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, mendapat tambahan ilmu yang ayat ini sudah populer dan teknisnya sudah biasa dilaksanakan. Hanya dalam rangka memantapkan dalam pelaksanaan sholat, khususnya sholat Jumat, perlu disampaikan firman Allah tadi yang berkaitan dengan status diri kita sebagai hamba Allah yang berkewajiban mengikuti sholat Jumat, maka segeralah kalau sudah mendengar adzan menuju ke masjid yang dimana kita mau sholat Jumat. Andai kata ada waktu Anda sudah selesai sholat Jumat,
monggo kegiatan tadi sebelum Jumat itu diulang kembali, tidak masalah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuh likulli hawlin minal ahwali muhtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ufir lana ma madha ya wasi'al karami Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.